Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bernado TVRI Bengkulu, edisi hari ini Senin 10 Juli 2023 dengan tema kita fenomena kelebihan gula pada anak. Kita akan berbincang kembali bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Sela Aryani Putri dan juga ada Ibu Selvi Melinda. Kita kembali ke Bu Dokter terlebih dahulu nih. Nah, Bu Dokter, misalnya nih kalau anak sudah dinyatakan diabetes ya kan, nah apakah mereka bisa hidup normal seperti anak lainnya atau seperti apa untuk aktivitas fisiknya sehari-hari? Oke. Untuk aktivitas fisik sehari-hari, apakah mereka akan sama atau berbeda seperti itu ya? Jadi pembedaannya hanya pada yang diabetes tipe 1 tadi. Oke. Ini sebelum kita bicara aktivitasnya, ya kebiasaan sehari-harinya dia harus suntik insulin setiap hari. Oke, itu suntik insulinnya itu sehari sekali atau ada jam-jamannya? Jadi gini, dia itu biasanya kita kasih dosis tergantung dengan kadar gulanya. Misal kalau kadar gula 500, target kita kan di bawah 200. Iya. Biasanya dia ada yang suntik per mau makan. Kita makan 3 kali ya. Per mau makan berarti 3 kali. Itu yang artinya rapid, artinya kerja cepat. Dan ada satu lagi, satu suntik yang untuk menjaga supaya gulanya stabil, itu artinya yang long acting. Jadi 4 suntikan. Dalam satu hari 4 suntikan, luar biasa. Tergantung gula ya. Itu gambarannya. Kalau ini bukan saya cerita, ini bukan bikin panik, bukan apa ya maksudnya. Emang kayak gitu. Dan untuk edukasi kita juga sih sebenarnya. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak yang harus suntik, nah itu dia pas mau makan 3 kali, sama yang menjaga kestabilannya itu 1 kali. Jadi 4 kali totalnya. Tapi kalau misalnya dia udah mulai stabil, biasanya dia enggak sih, akan berkurang. Dosisnya pun akan berkurang dan jumlah suntikannya pun akan berkurang. Oke, udah. Diabetes ini turunan atau bukan? Nah, itu tadi. Kalau dia turunan itu ada, itu bisa. Tapi kalau misalnya yang tadi autoimun, tiba-tiba menyerang sel beta pankreasnya ini tadi, itu kan tiba-tiba terjadi aja tuh. Pergolakan di dalam tubuh, imun tubuh sendiri menyerang tubuh kita sendiri, itu auto, ya kan? Ini dianggap musuh kayak gitu, jadi dilawan, diserang sehingga rusak kayak gitu. Jadi itu bukan keturunan. Dan itu bisa terjadi sama siapapun. Tapi yang keturunan ada? Ada. Oh, berarti ada 2 ya dokter ya? Ada yang keturunan, ada yang bukan keturunan. Dan satu lagi tadi jangan lupa, karena habit. Oh iya, karena ada kebiasaan juga ya. Nah, jadi mungkin baca pembelajaran juga nih buat ibu sebagai ibu rumah tangga ya kan, ada 3 penyebab dari diabetes sendiri. Bisa jadi keturunan. Di rumah Ibu Sofia ada yang pernah ngalami diabetes sebelumnya atau tidak di keluarga ibunya Sofia? Oh nggak ada ya, berarti udah lolos dong ya, keturunannya udah lolos. Nah sekarang mungkin habit lagi nih, habitnya ya, kebiasaannya dikhawatirkan. Dan satu lagi tadi apa dokter? Satu lagi tadi autoimun. Oh autoimun, ya. Untuk autoimunnya juga harus dipelajari juga ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama dokternya, silakan. Itu kalau misal udah kena diabetes itu masih bisa sembuh nggak? Nah iya. Itu tadi baru cerita tentang DM tipe 1 ya? Iya betul. Nah yang harus ketergantungan sama insulin sepanjang usianya. Bagaimana dengan diabetes tipe 2? Ada yang sembuh. Oh ada yang sembuh. Ada yang sembuh. Asalkan dia memperbaiki gaya hidupnya. Dan mungkin untuk awal kita tetap perlu bantuan obat. Setelah bantuan obat, gula stabil, dia perbaiki gaya hidupnya, gula stabil, ada yang bebas dari obat. Ada yang bebas ya. Ada banyak yang ya dokter? Ada. Kalau saya bilang banyak, ya biasanya mereka memang ketergantungan, tapi untuk yang lolos dari itu ada. Oh ada ya, oke. Jadi jangan khawatir untuk penderita-penderita dari diabetes ini sendiri ya, harus tetap semangat ya kan. Iya, karena bagaimana dengan aktivitasnya? Iya betul. Mereka akan bisa beraktivitas selagi gula mereka itu dalam kondisi stabil. Tetap makan ya, tetap jangan lupa tetap makan, karena mereka itu yang sering kita khawatirkan itu adalah drop. Hmm. Saya lebih takut dapat pasien yang gulanya drop daripada
sangat tinggi. Oke. Ya kalau sangat tinggi saya takut juga tadi ya ketoasidosis. Tapi kalau yang hipoglikemi, Iya. yang gulanya benar-benar di bawah 70, nggak sadar, kayak gitu, keringat dingin, Iya. kemudian nggak sadar, kayak gitu. Dan itu harus butuh pertolongan cepat. Kayak gitu. Nah, kalau untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dia akan bisa beraktivitas seperti biasanya, asalkan gulanya terkontrol. Namun ya kita akan aware-nya lebih tinggi ya, Iya. waspadanya lebih tinggi. Karena jangan dipakai berlebihan, takutnya nanti gulanya ngedrop, Iya. kayak gitu. Oke. Nah kalau semisalnya tadi kan kita bicara mengenai kelebihan gula. Nah kalau kekurangan gula dok, ini untuk orang-orang atau juga pasien-pasien kekurangan gula ini seperti apa? Kalau kekurangan gula itu namanya hipoglikemi Iya, ya. Pada siapa yang bisa terjadi? Salah satunya tadi pada pasien diabetes. Ya. Pasien Untuk orang normal bisa juga terjadi kekurangan gula. Pada kita? Iya. Bisa dong. Oh bisa dong Saya ya. pernah. Oh pernah. Oke gimana tuh ceritanya tuh? Dulu waktu, tapi untungnya nggak sampai ini ya, nggak sampai yang drop banget kayak gitu ya. Posisinya lagi hamil tuh anak pertama, terus puasa. Puasa, hamil, pas cek gula saya udah 69. Itu emang lemes, Oke. lemes banget. Sama nggak sih kekurangan gula sama kekurangan darah dokter? Sama Beda. nggak sih? Beda ya. Beda takutnya kan orang yang aduh kelingan nih tiba-tiba pingsan. Oh ini kurang gula nih kita oh kurang darah nih. Beda ya kan? Iya, beda. Boleh dijelaskan. Jadi gini, pada saat kita terima pasien lemes menuju penurunan kesadaran, Iya, kayak gitu. Biasanya yang kita periksa itu pasti tanda vital. Tanda vital itu tekanan darah, nadi, nafas, suhu, satu lagi gula darah. Oh gula darah. Oh gula darah termasuk tanda-tanda vital? Enggak, Oh. enggak. Ini tanda vital itu cuma 4 ya Oke. tadi ya. Ini tambahan ya? Tekanan darah. Yang gula darah Yang tambahan? saya periksa satu lagi untuk lab penunjangnya, gula darah. Oke, baik. Lab penunjangnya. Dan biasanya kita dapatkan kalau kurang darah, tekanan darahnya yang turun, yaitu biasanya drop itu 60 per 40, 70 per 50. Kalau kita bicara tekanan darah itu kita bicara volume. Volume artinya jumlah cairan di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita bicara tentang gula, itu kadar gula di dalam tubuh kita. Kalau kadar gulanya turun, rendah, otomatis tubuh lemes dong, nggak dapat asupan dari manapun. Kalau misalnya tekanan darahnya juga turun, pompa jantung yang kuat nggak mampu suplai ke otak. Sedangkan fungsi darah itu adalah membawa oksigen. Otomatis penurunan kesadaran juga bisa. Bisa terjadi ya. Kalau yang kurang darah, itu biasanya kita kenal dengan hipotensi ortostatik. Ya. Paling mudah kita ngenalinnya kalau dari duduk, mau berdiri, keleyeng, Kelingan. pandangan gelap. Betul. Ya, itu kurang hipotensi darah. ortostatik. Ya. Itu kurang darah. Volumenya yang kurang. Artinya apa? Untuk tambah volume ya makan ya minum. Ya, betul. Kayak gitu. Dan tingkatkan aktivitas fisik supaya pompa jantung dan nadi lebih kuat sehingga suplainya ke seluruh tubuh kita lancar. Oke, baik. Itu dia ya untuk penjelasannya. Nah, kita nanti bakal ngobrol lagi dan juga berbincang lagi bersama dengan dokter dan juga Ibu Sylvia. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.